Selamat siang Bu Aziza. Selamat siang Bu Uma. Ini benar udah direkam ya? Gimana kabarnya ini Bu Aziza? Baru galau nih Bu Uma. Galau-galau ya. Galau-galau gimana gitu. Iya nih siang-siang begini tapi galau Bu Uma. Masih galau. Tapi sehat kan Bu Aziza? Alhamdulillah sehat, tapi kalau habis dari kelas itu rasanya lemes Bu. Oh gitu ya. Ya, kali ini kita mau ngobrol sebentar yuk. Iya Mau Bu Uma. ngobrol apa ya kita Saya ya? juga butuh ngobrol nih sama Bu Uma. Lagi bingung. Hmm, Bu Aziza kita pengen ngobrol apa ini? Ini nih Bu Uma bingung nih. Tadi kan dari kelas nih. Sampai saat ini anak-anak di kelas itu dalam satu hari itu pasti masih ada yang ada yang alasannya kalau pas tak kasih PR itu ada yang ketinggalan lah, belum mengerjakan lah, atau bukunya nggak bawa lah, atau alasannya itu terus. Lah ini tuh sebenarnya berjalannya udah lama Bu Uma. Jadi ini kan tahun ajaran baru yang kemarin itu sebulan pertama itu tak lihat anak-anak yang pasti beralasan itu PR nggak dikerjakan, buku ketinggalan, itu hampir 10 anak. Nah, 10 anak itu pasti ada, entah itu alasannya dengan berbagai macam alasan itu masih saja ada. Nah, itu sebulan itu sudah tak amati. Terus anak-anak udah tak ini, yo udah kelas 5 nih, ditingkatkan kedisiplinannya kayak gitu, udah tak ajak kayak gitu. Semakin ke sini ya kemarin sudah lumayanlah berkurang anak-anaknya yang ini kayak gitu. Terus kok ini mulai lagi, ini kemarin udah sempat 3 bulanan setelah itu PTS itu, tengah semester itu sudah anak-anaknya sudah berkurang, hanya tinggal ya 1, 2, 3 yang kayak gitu. Lah kok semakin ke sini kok semakin nambah lagi, jadi banyak lagi anak-anak yang beralasan kayak gitu. Kan saya jadi bingung ya Bu Umah ya. Gitu. Ini Bu Azizah ini ternyata baru galau. Galaunya itu karena siswanya ya Bu ya. Iya. Siswanya Bu Azizah berapa jumlahnya? Ada 27, laki-lakinya 14, yang perempuannya 13. Gitu. Jadi ini Bu Azizah itu galau karena muridnya ada kurang lebih 10 ya Ibu tadi ya Bu. Itu Iya, sampai sepuluhan. tidak mengerjakan PR begitu Bu. Iya, Hmm, itu padahal sudah dari awal semester ya sampai sekarang kita sudah mau di akhir semester dan itu masih tetap 10 anak gitu Bu. iya. Dulu sih awal-awal itu 10, terus sudah bisa berkurang jadi 3 anak, 4 anak. Sekarang kembali lagi ke 10. Kayak mereka tuh, ih gimana sih gregetan, maksudnya udah di ini ya, gimana caranya udah tak kasih motivasi, ayo sama-sama nih udah kelas 5 masa masih sama dengan yang kelas 4 dulu. Karena saya juga sempet nih tanya sama yang gurunya kelas 4. Iya Bu, kalau yang ini angkatan ini tuh dulu susah banget kalau sehari itu bisa full dapat anaknya itu masuk semua, tapi kita dapat full nilai, full pengumpulan tugas itu sulit gitu Bu. Iya iya benar Bu Azizah. Tentunya itu nanti akan menghambat ya ketika kita mau memasukkan nilai, ada 10 anak masih seperti itu ya tentunya kita nanti, nilai kita nggak lengkap ya Bu Azizah ya. Iya, nah itu susahnya saya di situ Bu Mas. Padahal dulu sempat ini ya Bu, dari 10 sudah ke 4, 6, sekarang malah balik lagi ke Nah 10 iya, begitu. udah sempet anak-anak tuh ada perubahannya, jadi udah lebih baik, lebih disiplin. Ya ini akhir-akhir ini kok kembali lagi jadi 10 anak. Aduh, pusing Bu Mas, gimana ya? Ya ya ya, berarti itu yang buat Bu Azizah galau, pusing itu karena kelas 5 itu berat, nanti ada AKM, ada, sudah mau ke jenjang ke kelas 6 yang tentunya Iya, juga itu berat juga ya Bu iya Azizah ya. betul. Baik ya.
Berarti kita kali ini mau ngobrol tentang itu ya. Kita mau ngobrol tentang kesulitan atau uh, masalah Bu Aziza dengan anak yang tidak pernah mengerjakan PR itu ya Bu Aziza ya. Iya, iya Bu Uma. Hari ini kita nih saya pengen banget nyari ini harus bagaimana solusinya bagaimana gitu Uma. Bisa dibantu ya Bu Uma ya? Baik, kita bersama-sama Bu Aziza. Berarti nanti pengennya Bu Aziza setelah kita selesai ngobrol ini nanti Bu Aziza pengennya bagaimana Bu Aziza? Ya menemukan solusi lah. Paling enggak berubah lagi lah dari yang 10 jangan 10 lagi. Paling enggak kembali lagi kemarin yang udah 3 itu. Kalau yang kebangetan banget itu ya udahlah pusing. Paling enggak ya yang ini sukanya cuman ikut-ikutan, yang sisanya kan cuman ikut-ikutan ini. Paling enggak udahlah berubah jadi lebih disiplin lagi gitu Bu Ma. Baik, Bu Aziza, berarti kita kali ini akan ngobrol bagaimana ya supaya Bu Aziza itu bisa mendapatkan solusi, bagaimana Bu Aziza nantinya tidak merasa bingung, galau-galau lagi, dan anak-anak yang kemarin masih 10 anak itu nanti ada peningkatan, bisa lebih baik lagi, anak-anak bisa mengerjakan PR sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan oleh Bu Aziza. Iya. Ya, baik Bu Aziza, kalau kita cari menurut Bu Aziza kira-kira itu anak-anak itu yang 10 itu ya itu saja atau bergantian anaknya Bu Aziza? Seringnya sih itu saja. Ya sekitar 4 anakan yang pasti itu. Yang 4 yang lainnya ya ada yang bergantian, ada yang kadang hari ini enggak, kadang yang besok iya kayak gitu. Tapi yang sekitar 4 anak rumah yang pasti itu kayak gitu. Berarti dari 10 tadi yang 4 itu memang anaknya seperti itu ya, masih Iya, belum berubah dari awal sampai hampir akhir semester itu yang 4 anak. Kemudian iya, yang 6 itu bergantian, ganti iya, kadang si ini, iya, kadang si A, si B gitu ya Bu iya Aziza ya? begitu Uma. Baik, kalau penyebabnya kira-kira Bu Aziza pernah ini, mencari tahu, apa sih penyebabnya? Saya juga udah nyari tahu sih Bu Uma. Jadi dari yang tak ceritakan yang 4 ini ya, yang Ya, benar-benar ya. sulit banget mengatasinya. Kayaknya ini ya dukungan dari orang tua dari rumah ya. Karena kalau yang 2 itu, 2 anak itu kebetulan tinggalnya itu hanya dengan ini, eee, neneknya. Jadi tidak Hmm, tinggal dengan orang tuanya. Yang satu itu orang tuanya dua-duanya kerja di Jakarta. Jadi dia tidak pernah ketemu sama orang tuanya. Kalau yang satu itu yang tinggal sama neneknya juga ini orang tuanya pindah rumah karena sudah menikah lagi. Nah itu mereka 2 anak ini sulit banget untuk ini saya komunikasi ke orang tuanya pun kan mereka tidak jadi satu begitu. Kalau yang 2 itu alasannya sih seringnya lupa gitu ya Bu, gitu. hmm. Karena iya orang tuanya dari bekerja sampai malam, itu ada yang juga single parent itu. Kayaknya kok masalahnya dari rumah itu kurang perhatian dari orang tuanya begitu ya, Bu? Oh iya iya baik. Berarti kalau dari pengamatannya Bu Aziza itu memang anak-anak yang terutama yang 4 tadi dia tidak jadi satu dengan orang tua ya tinggalnya. Berarti ikut nenek atau ikut saudara begitu ya. Iya, Padahal kita tahu ya Bu Aziza bahwa eh, support atau dukungan dari orang tua itu sangat-sangat berpengaruh pada anak didik terutama di jenjang anak-anak kita di sekolah dasar ya. iya benar banget, Uma. Anak-anak ini kan masih SD itu benar-benar perlu diingatkan, dituntun banget, tapi ini sudah seperti dilepaskan begitu, Bu Uma. Jadi ya yang mengontrol mereka pun belajar di rumah tidak ada. Betul nggih Bu Aziza ya. Selain itu Bu Aziza, kalau selain karena dukungan orang tua yang berpengaruh pada anak, apakah ada indikator lain, ada yang sudah dibu amati, Bu Aziza amati, itu mungkin ada penyebab lain? Cuman sih penyebabnya lupa kayak gitu. Ada yang ini anak dia itu memang skillnya itu di sepak bola.
Jadi setiap seminggu 3 kali itu adanya dia latihan sepak bola sampai maghrib-maghrib kayak gitu. Itu pasti alasannya lupa Bu, kalau enggak kelelahan Bu kemarin nah itu. Tapi yang paling mendominasi yang tadi anak-anak yang kurang diperhatikan sama orang tuanya sih. Ya, oh gitu. Berarti selain tadi karena kurangnya perhatian orang tua yang pertama, yang kedua berarti ini ya, karakter anak, rasa tanggung jawabnya itu Iya, belum belum tumbuh ya iya bagi betul yang banget. 4 anak itu ya? Iya, dan mereka kayak tidak berusaha misalkan untuk memanajemen waktunya sendiri. Kalau misalkan dia sore mau bepergian atau kiranya malam tidak bisa mengerjakan, saya tak ngerjain siang ah, kayak gitu tuh belum tumbuh kayak gitu tuh Mas. Baik, berarti, Bu Azia sudah bisa menemukan penyebabnya, bahwa itu juga disebabkan oleh karakter anak ya, yang belum punya rasa tanggung jawab yang baik. Sekarang apakah ada penyebab lain Bu Aziza, selain tadi yang pertama karena perhatian orang tua, kemudian yang kedua karakter anak rasa tanggung jawabnya belum tumbuh, ada lagi tidak ya kira-kira? Tidak sih rumah yang sering hanya itu. Berarti, kita, sudah temukan ya Bu Aziza, penyebabnya adalah 2 tadi ya, perhatian Iya, orang tua yang kurang dan karakter anak tanggung jawabnya belum terbentuk. iya. Kalau misalnya kita, posisikan Bu Aziza, kira-kira kalau dari rentang 0 sampai 10 itu, eee, posisinya saat ini kelasnya Bu Aziza, untuk apa ya, kedisiplinan atau ketepatan dalam mengerjakan PR itu di rentang berapa Bu Aziza? Oh, di rentang 6 sih rumah, ada di rentang 6. 6 ya, Iya. berarti 6, baik. Eee, Harapannya Bu Aziza, nanti setelah kita menemukan solusi nanti Bu Azizah pengennya itu nanti ada di rentang yang keberapa? Ya paling enggak 8 atau 9 lah rumah ya, gitu. Baik, itu harapannya Bu Azizah seperti itu. Nah, untuk Iya. mencapai itu kira-kira nih Bu Azizah sekarang sudah punya gambaran strategi apa, rencana apa yang akan dilakukan Bu Azizah? Mungkin mau ngelanjutin yang kemarin kali ya Bu Mah. Di awal-awal dulu kan sempet dari 10 udah jadi 3 atau 4 anak itu ya sering tak ingatkan aja sih dari ketika mau pulang sekolah setiap mau selesai berdoa itu sebelum saya mengucapkan salam tak ingatkan kembali nanti tugasmu ada tugas apa, ngapain, harus dikumpulkan kapan, dan saya sempatkan untuk WA di grup orang tua mengingatkan itu sih. Tapi memang akhir-akhir ini kendalanya itu saya nggak kalau mengingat anak di kelas masih bisa, kadang mengingatkan di WA grup itu kadang yang suka lupa rumah. Baik, berarti, rencana yang pertama Bu Azizah akan lebih ini, komunikasi ke anak lebih sering Iya, mengingatkan iya, supaya kalau ada PR tidak lupa mengerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada tidak Bu Azizah rencana yang lain yang bisa membantu, eee, anak ketika mungkin di rumah itu, Bu Azizah bisa, melakukan strategi apa? iya sih. Terutama untuk yang 4 anak tadi yang susah itu ya, saya juga berusaha nanti komunikasi ke, ya orang tua di rumah atau yang mereka tumpangi di rumah, entah saudara, entah neneknya mungkin. Kalau paling enggak kalau seperti neneknya itu nggak bisa saya untuk komunikasi via WA. Mereka pun juga bilang sendiri, saya tidak bisa Bu kalau WA-WA-an kayak gitu. Mungkin sesekali bisa tak panggil ke sekolah gitu ya. Kalau yang orang tuanya ada juga nanti tak bisa komunikasi via Japri aja begitu ya Bu Mah. Ya, betul sekali Bu Azizah, memang kalau yang namanya ikut nenek itu kita agak terhambat dalam komunikasi ya. Biasanya neneknya tidak, megang HP, tidak biasa dengan komunikasi via WA. Jadi kadang, itu memang jadi hambatan, tapi, tadi Bu Azizah sudah ada rencana ya, nanti kalau misalnya tidak bisa komunikasi via HP, via WA, Bu Azizah, sesekali akan memanggil, orang tua atau wali siswa itu ya? Iya Bu Mas, sepertinya gitu ya. Iya, Iya, jadi nanti bisa jadi solusi untuk
yang tadi kurangnya perhatian mungkin ya Bu Azizah Iya, ya? iya. Iya. Kalau yang lainnya masih ada lagi nggak ya rencana Bu Azizah ke depannya yang mau Kayaknya dilakukan? cukup itu dulu, saya sesuaikan dulu sama anak-anak gitu ya, Bu. Nanti kalau ada perkembangan lagi ke anaknya mungkin saya bisa nyari metode yang lain begitu. Ya, baik. Jadi ini rencananya tadi yang pertama Bu Azizah mau menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan anak-anak, dengan murid-murid. Nanti ada pendekatan tertentu yang mungkin Bu Azizah sering mengingatkan juga kalau ada PM mungkin sebelum pulang atau waktu-waktu tertentu dengan yang terutama 4 anak itu ya mungkin yang butuh pendampingan lebih itu atau perhatian lebih Bu Azizah nanti bisa akan mengingatkan seperti itu ya Bu Azizah. Iya, betul Kemudian sekali, Bu. yang kedua nanti Bu Azizah akan menjalin komunikasi dengan wali siswa itu yang mungkin kebetulan orang tuanya itu ada di luar kota dan jarang bisa menemani dan memberikan perhatian kepada siswa-siswa itu sehingga nanti Bu Zizah akan sesekali memanggil wali dari anak itu ya mungkin Iya, neneknya atau tantenya atau siapa begitu ya Bu Azizah iya, ya. Bu. Iya. Baik, kira-kira Bu Azizah akan mulai kapan ini rencana aksinya? Bisa mulai besok mungkin ya, Bu Mah. Nanti anak-anak tak ini dulu sih, dikasih motivasi dulu ya. Ya, Bisa mulai gercep ini Bu besok ya. Azizah. Biar cepat terselesaikan gemesnya, biar cepat hilang gitu. Ya betul. Baik Bu Azizah, ini mau mulai besok pagi ya begitu ya? Iya, langsung mau mulai gitu. Oke oke, semangat Bu Azizah. Baik, nanti kira-kira Bu Azizah akan butuh bantuan dari seseorang, dari teman atau mungkin siapa begitu Bu Azizah? Bisa sih nanti Bu Mah ingetin ya. Saya tuh kalau mau WA di grup itu kadang kalau udah keluar kelas kan beda lagi yang mau diurusi itu udah beda lagi. Apalagi kalau udah pulang ke rumah udah lupa mau WA di grup itu. Nanti sesekali diingetin ya Bu Mah. Oke, siap Bu Aziza. Berarti kita nanti akan bersama-sama saling mengingatkan. Memang Iya kalau betul. terkadang kita sudah ingat, nanti mau WA ini, ternyata kalau sudah habis selesai aktivitas di kelas sampai di kantor sudah lupa. Lupa. Iya Apalagi betul. kalau sudah sampai rumah. Iya begitu Bu Ya, Mah. Iya. iya betul sekali Bu Aziza. Baik, jadi kita sudah mendapatkan ini ya sesuai yang tadi kita ingin kita obrolkan, kita ingin Iya. mendapatkan apa. Ternyata Bu Aziza sudah bisa mendapatkan solusi dari hal yang membuat Bu Aziza itu merasa bingung-bingung galau. Iya betul. Terima kasih Bu Uma udah ini nih membuka pikiran dari tadi cuntel mau bagaimana ternyata bisa sih solusinya seperti itu. Terima kasih ya Bu Uma untuk ngobrolnya hari ini. Oke, sama-sama Bu Aziza. Kita cukup berarti ya ini obrolan kita sampai Iya, sini dulu ya. iya. Terima kasih Bu Uma. Sama-sama Bu Aziza. Stop record atau enggak Bu Aziza? Enggak usah. Enggak usah. Berarti jenengan juga nge-record itu. Ya. Langsung Sampai jam sampai jenengan 13.15. 13.30 ya. Eh, Sampai 13.30 ya. ya. Halo Bu Uma, selamat siang. Selamat siang Bu Aziza. Lagi ngapain nih? Ini baru lemes rasanya itu. Gimana ya? Agak-agak penuh ini pikirannya Bu Aziza. Kenapa kira-kira siang-siang begini lemes sudah makan siang? Betul. Tapi ada hal-hal ini yang membuat saya itu kok, aduh gimana ya? Eh, agak-agak berat gitu Bu Aziza. Apa nih siang-siang kok berat-berat Bu Uma? Emang Bu Uma itu dari mana sih kelihatan capek kayak gitu? Kebetulan kemarin itu habis dari Semarang Bu Aziza, jadi agak-agak capek, lumayan ini Iya, Senin ya, rasanya itu kalau Senin itu iya kadang hawa-hawa, semangatnya itu iya masih betul. belum kumpul full gitu ya Bu. Hawa-hawa hari Senin itu kurang ini ya Bu Uma. Ya, masih Iya, kebawa sama weekend. betul. Oh, nih kok lemes itu kenapa kira-kira Bu Uma tuh
ada apa? Kayaknya tadi udah makan siang. Oh, Bu Aziza, perutnya udah penuh sih, tapi kok masih lemes aja. Ini saya punya masalah Bu Aziza sama anak-anak saya ini. Masalah apa nih? Anak rumah, anak kelas satu. Ya, betul. Ada apa Murid-murid. nih? Kelas satunya kenapa? Oke, aku cerita ya Bu Aziza ya. Iya, tak ceritain. Nggak apa-apa, tak dengerin. Walaupun siang-siang kayak gini, ya pasti tetap tak dengerin kok. Oke, oke. Jadi ini kalau siang gini anak-anak udah pulang, itu kan saya biasa ya ngecek ke kelas. Tak lihat itu tadi ada yang piket, terus sambil tadi pas sambil ngambil buku di kelas itu sambil ngecek, ternyata kok kelasnya nggak bersih ya. Padahal beberapa hari yang lalu itu sudah saya ingatkan kalau anak-anak piket itu ya tidak meninggalkan kelas sebelum bersih. Kadang itu malah di depan kelas itu biasanya sampahnya itu nggak dikumpulkan, nggak dimasukkan tempat sampah, terus tinggal begitu aja. Aduh, ini depan kelas kotor, di dalam juga masih kotor. Aduh, harus gimana ini? Apalagi kelas satu ya Bu Uma ya. Nah, itu betul Udah sekali. bisa nyapu belum Bu Uma kelas satu? Nah, sebagian sih bisa lumayan Bu Aziza, walaupun beberapa anak juga belum bisa maksimal. Jadi kadang malah buat mainan, malah kejar-kejaran sama temannya. Nah, ini Oh, saya bingung ini Bu Aziza. Kita jadi ngobrolin ini ya, bagaimana ya? Aku harus oh, gimana ini? oke lah, berarti nih ternyata lemesnya itu karena punya masalah murid kelas satu. Kalau Betul. disuruh piket ternyata kelasnya kok masih kotor padahal udah disuruh piket gitu ya. Iya. Ya Bu Oke, Aziza. berarti ngobrolin ini aja ya. Kita mau gimana ya biar bisa menemukan nih solusi Iya Bu nih Bu Uma Aziza, saya sama minta tolong ya, gimana nih supaya saya bisa dapat solusi, supaya nanti kalau kita kelas sudah mulai di pagi hari itu kondisi kelas sudah bersih, kita bisa belajar dengan nyaman, nggak ada lagi yang kayak sampah-sampah masih di bawah meja, apalagi di depan pintu kelas di luar itu. ya. Aduh, Pasti gregetan ya Bu kalau lihat kelasnya. Uh, Oke, berarti nih Bu Uma, muridnya berapa Bu Uma di kelas? kebetulan ada 29, lumayan Bu Aziza, dan kebetulan 29. di kelas itu banyak yang cowoknya, jadi yang Oh, putrinya lebih sedikit, yang jumlah yang laki-laki lebih banyak. Ini agak ekstra-ekstra wah harus. iya betul. Kalau banyak cowoknya itu di kelas super sekali ya pokoknya kita harus benar-benar sabar. Terus untuk pembagian ininya, jadwal tiketnya sudah merata belum Bu Ma kalau di situ? Sementara kemarin di awal tahun pelajaran itu saya membuat jadwal itu saya hanya karena masih awal saya belum hafal anak-anaknya, karakternya belum hafal juga. Itu saya nyusun jadwalnya hanya saja Bu Aziza. Saya lihat daftar anak, hanya saya sesuaikan imbang laki-laki dan perempuannya Oh saja. iya, oh Itu Bu iya. Aziza. Oh iya, apalagi awal-awal kan, apalagi kelas satu ya, nggak tahu kan dari yang sebelumnya anaknya karakternya yang bagaimana, yang sergap banget yang mana, Iya, yang iya. disiplin yang mana, tanggung jawab yang mana, kita belum tahu. Jadinya dulu Bu Umah cara untuk ini membuat regu piketnya dengan cara diajak aja lah. Yang penting perempuan sama laki-laki jumlahnya seimbang di dalam Iya, satu hari iya itu ya. betul Bu Aziza begitu. Iya betul. Bisanya cuma seperti itu Umah karena kelas satu ya. Iya. Iya. Eh, kita coba cari dulu rumah kira-kira nih anak-anakku kok kelasnya tetap kotor walaupun sudah dikasih piket sudah diberi tanggung jawab untuk piket itu kira-kira kenapa gara-garanya apa nih? Baik Bu Aziza, kalau saya ini ya, saya lihat, saya amati itu kayaknya kok ini deh, mungkin anak itu tanggung jawabnya belum tumbuh ya. Oh, Jadi kadang kalau pas piket itu, terus ada satu anak pulang duluan lari, ya. nah yang lainnya itu juga udah pokoknya juga pengen ikut pulang, nggak lihat dulu itu kelasnya masih banyak sampah, belum dikumpulkan, dimasukkan tempat sampah, tapi kalau lihat itu satu anak udah pulang ya udah
Akhirnya ikut Ikut satu hati. tinggal aja tuh, tugasnya masih kotor ditinggal aja. Oh, gitu. Berarti ini Bu Uma sudah menemukan satu penyebabnya. Ada anak yang tidak bertanggung jawab gitu, belum selesai, baru kayak pegang sapu sebentar mungkin ya Bu Uma. Ya, Pegang dan sapu itu sebentar, seringnya malah kalau laki-laki mainan aja buat main. putar-putar. Kalau enggak malah Iya, buat kita kejaran iya sama betul temannya. Mbak Aziza. Aduh, maklum kelas 1 ya Bu Uma. Jadi PR besar banget Bu Uma untuk ini menumbuhkan tanggung jawab anaknya biar bisa piket sesuai dengan tugasnya begitu. Dan tadi masalahnya pasti ada banyak sampah gitu ya Bu Uma. Di lantai atau di mana Bu Uma sampahnya itu? Iya, itu di lantai Bu. Tapi kebanyakan itu malah itu tuh bungkus-bungkus jajanan itu, bungkus makanan ringan itu di depan kelas masih ada. Kayaknya udah ada jadwal piket kok masih ada ya. Apa itu mungkin ini ya Bu Aziza ya. Ada beberapa anak kalau pulang itu makan itu jajan terus nggak dibuang tempat sampah gitu apa ya Bu ya? Oh, iya. Di ada tempat sampahnya kan Bu Uma di kelas, Sudah di di depan luar, kelas di sudah ada dalam. itu. Sudah beberapa itu. Oh, padahal sudah ada ya berarti tanggung jawabnya bukan ke piket hanya piket saja tapi sama sampahnya karena yang membuat kotor itu ternyata bungkus jajanan begitu ya. Iya Bu Iya. Aziza. Oke. Oke, yang itu yang pertama yang sudah ditemukan sama Bu Uma penyebabnya. Kalau kira-kira ada penyebab yang lain nggak Bu Uma? Kayaknya itu deh Bu Aziza, kayaknya 2 itu tadi. Yang pertama itu karena kalau satu piket, satu udah pengen pulang itu, yang lainnya ikut pulang. Terus yang kedua itu kok kayaknya itu tadi, anak-anak yang lain selain yang piket juga itu kalau buang sampah kayaknya masih belum bisa, di tempatnya ya, belum dimasukkan ke tempat sampah begitu Bu Aziza? Oh iya iya, berarti tanggung jawabnya. Kira-kira nih Bu Uma, kalau di waktu piket itu Bu Uma sering nggak nungguin anak-anaknya pas piket? Ini sih Bu, saya nungguinnya nggak tentu. Oh iya. Kadang nungguin, kadang enggak, tapi enggak selalu nungguin. Memang saya enggak Oh selalu. begitu ya. Sama ini anak-anaknya kalau nyapu udah bisa belum Bu Uma? Iya, iya, iya. Nah, itu ada anak yang memang udah bisa, udah kalau nyapu udah kelihatan luas gitu. Iya. Tapi ada juga yang memang nyapu itu nggak bisa bersih ya, gimana kayak Nggak kayak cuma telaten ya digaring yang di gitu bawah aja. ya. Ya, jadi Nggak memang belum telaten. Yang di bawah nyapunya bawah belum. meja itu mungkin nggak sampai ya. Iya, nggak bisa, Oh belum bisa iya. ya. Berarti kira-kira nih nilai tanggung jawabnya anak-anak itu kalau dinilai dari 0 sampai 10 tanggung jawab untuk kebersihan kelas itu di angka berapa nih Bu Ma? Kalau saya lihat sih kayaknya masih rendah Bu Aziza. Kayaknya ini deh masih di rentang 5 kayaknya. Masih ini ya, betul sih kalau kelas 1 memang ya diminta piket ya udah seadanya piket yang di situ gitu ya Bu Ma. Iya betul sekali. Dan Jadi masih apalagi tadi pembagian piketnya Bu Uma belum ini, belum tahu karakter anak-anaknya karena dari awal baru dipisahkan menurut laki-laki dan perempuannya karena Bu Uma juga belum paham anaknya. Mungkin kalau sekarang sudah lebih paham ya Bu Uma sama eh, oh iya iya Bu Aziza. Oh iya betul. Sekarang kan sudah lumayan berjalan beberapa bulan. Berarti karena saya mungkin sudah agak hafal ya Bu satu ya, duanya. Berarti ya itu saya karakternya. bisa pakai itu ya Bu Aziza. Saya bisa memberikan setiap kelompok itu bisa saya ini berikan anak yang sudah apa ya Iya, sudah tanggung bisa jawabnya tanggung sudah jawab. tumbuh sudah kelihatan ya gitu ya. Iya, nih Umah udah bisa mau menemukan solusi nih karena sudah tahu karakter anaknya. Bisa saja nih Bu Umah di jadwal piketnya bisa saja lebih dirombak mungkin atau ada yang dipindah-pindah nih. Bu Umah kan sudah tahu anaknya yang sudah lebih tanggung jawab, lebih disiplin. Coba disebar ada satu minggu ada 6 hari disebar 6 anak ini. Mungkin Bu Umah gitu. Oke Karena Bu sudah Aziza, tahu. iya iya iya. Kira-kira sudah seperti itu terus diapakan Bu? Oke, nanti berarti saya akan susun ulang ya. Saya akan buat pembagiannya, saya perbaiki nanti setiap
satu hari itu di setiap kelompok jadwal piket itu berarti akan saya berikan anak yang sudah punya saya anggap dia sudah bisa tanggung jawab begitu Bu Azizah ya Oh solusinya berarti. iya, tuh Bu Mas sudah menemukan satu Oke solusi. oke. Kira-kira dengan begitu ya Bu Mas. Ya 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 berarti nanti saya akan ini Bu Azizah saya akan merombak jadwal piketnya anak-anak begitu. Iya. Oke, selain merombak jadwal, coba Bu Mah, kira-kira dari tadi masalah yang penyebabnya sudah kita ketahui, terus mau apa ya? Apalagi selain merombaknya? Ya Bu. Tadi itu ya mungkin anak-anaknya karena belum bisa membuang sampah di tempat sampah begitu, Iya, saya bisa ini ya Bu Azizah lebih memberikan apa ya penjelasan, sering memberikan dukungan, mengingatkan, iya. terus nanti bersama-sama melakukan pembiasaan begitu Bu Azizah. Iya, bisa juga. Pokoknya nggak bosan-bosan ngingetin anak-anak, ayo buang sampahnya jangan sembarangan di tempat sampah gitu kan? Iya, Iya, Mas iya. Rumah, Iya iya. betul Bu Azizah, seperti itu berarti saya harus lebih aktif lagi, Iya, komunikatif, betul. lebih sering Lebih banyak mengingatkan. banyak ngingetin sama anak. Udah anaknya sampai bosan nggak apa-apa, yang penting kelasnya bersih gitu Iya, kan. Iya. oke Berarti oke dengan betul Bu Azizah. berkurangnya sampah yang berserakan karena dibuang ke tempat sampah kan mungkin kebersihannya juga lebih terjaga kan Bu Ma? Iya, iya betul Bu Iya. Azizah. Baik, Betul. ya. Ada lagi yang bisa dilakukan Bu Ma selain itu? Kayaknya Dari sudah ya. dari tadi yang anak-anaknya masih ini kalau piketnya nyapunya masih sak-sakin, masih sembarangan nih. Oh iya Tinggal iya iya. Ya. sapunya malah buat mainan itu. Ya. Oh Coba berarti ini ya Bu ya. nah, Saya ini ya harus memberi contoh cara nyapu yang benar begitu Bu Azizah ya. iya betul Bu Ma. Bu Ma jadi coba dibiasakan, nggak harus setiap hari sih, sesekali ditunggu ini bagaimana cara megang sapu yang benar kali ya. Iya. Iya iya Bu Azizah. Oke. Ya berarti saya harus tetap ini ya kasih contoh dulu nyapu yang benar itu seperti ini anak-anak. Terus kalau nyapu itu ya yang tuntas begini, pegangnya gini, tidak buat mainan begitu ya Bu Azizah ya. Iya, nih Bu Mah ternyata Oke. udah menemukan solusinya Bu. Ada 3 tadi solusinya. Oke oke. Solusinya berarti masalah tanggung jawab ke anaknya, biar anaknya tanggung jawab berarti Bu Mah tadi mau merencanakan, mau dibuat petugas piketnya, mau diatur lagi begitu, mau dirombak lagi karena sekarang Bu Mah sudah tahu karakter anak-anaknya. Yang kedua tadi Bu Mah ini nih, jangan bosan-bosan ngingetin ke anak kalau buang sampah bekas makanan, bekas ini bungkus makanan itu di tempat sampah biar tidak terlihat kotor untuk ininya ya, untuk kelasnya. Biar terjaga juga kebersihannya. Terus yang terakhir tadi Bu Mah sesekali mau ini ya, mau anaknya yo caranya nyapu yang benar itu Contoh ya. tadi. Apalagi biasanya kan yang hanya terlihat depan-depan ya Bu Mah. Kalau yang Iya. bawah meja kursi enggak kan? Iya iya belum bisa kalau nggak dicontohin dulu. Ya Ya betul. betul. Berarti kuncinya adalah telaten ya Bu Mah. Jangan bosen-bosen sih ngajarin anaknya untuk ini biar sadar akan kebersihan gitu. Baik, Nah, siap siap Bu iya, Azizah. karena sudah menemukan solusi nih, kira-kira harapannya ada di angka berapa sekarang? Tadi ada di angka 5, sekarang kira-kira ada di angka berapa? Ini harapannya nanti bisa di angka 8 Bu Azizah. Ya, semoga bisa di angka 8 ya Bu Uma, sedikit Ya, demi sedikit gitu ya. Nih, mau oke. dilaksanakan mulai kapan kira-kira Bu Uma? Oke, saya akan mulai besok pagi juga Bu Azizah. Iya, biar setiap siang nggak pusing ya, kelasnya Ya, masih kotor. nanti biar Gitu. kelasnya bersih. Iya gitu. Kayak Bu Ya, Uma sudah berkomitmen besok mau mulai dengan rencana yang sudah Bu Uma susun. Jangan lupa telaten dan ini jangan bosen untuk ngingetin ke anaknya gitu ya. ya Iya. Bu Azizah. Siap Apakah Bu siap. Uma perlu bantuan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah Bu Uma susun begitu? Iya Bu, saya ini butuh teman ya nanti untuk supaya saya nggak lupa. Perlu diingatkan ini saya Oh, Bu. iya, iya. Nanti kalau pas sesekali lewat tak ingetin Bu Uma Oke, anaknya, yuk buang siap. sampah Pokoknya gitu minta ya. tolong Bu Azizah ini. Iya, siap. Gitu. Oke, ngobrol siangnya ternyata sudah uh,
menemukan solusi dari yang permasalahan yang sudah Bu Uma hadapi. Sudah bagaimana rasanya sekarang Bu Uma? Ini sudah agak ringan Bu, udah plong. Terima kasih banyak Bu Aziza. Saya jadinya bisa menemukan solusi. Enggak pusing lagi nih. Oke, sama-sama. Besok lain kali kalau ada apa-apa kita ngobrol bareng ya Bu Ma ya. Oke, siap. Oke. Selamat siang Bu Ma. Boleh sana kalau mau ngopi-ngopi karena siang-siang begini ngantuk ya. Ya ini hujan-hujan Bu Aziza. Terima kasih banyak Bu Aziza. Selamat siang.